Kita beralih ke kabar lainnya. Ini sangat mengejutkan sekali. Pemirsa, jasad seorang kiai di Sampang, Jawa Timur diketahui masih utuh meski telah dimakamkan selama 3 tahun. Hal tersebut terjadi saat makam sang kiai dibongkar untuk diperbaiki. Almarhum Kiai Haji Ahmad Baidowi, seorang ulama asal Dusun Penbalang, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, belakangan menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, jasad sang Kiai Baidowi masih utuh meski telah 3 tahun dikubur. Bahkan kulit dan rambut juga masih menempel di jasad almarhum. Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saya orang-orang hebat, datang sombong angkuh, doa senantiasa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita khatamkan buku ini dulu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan kedua Ustaz, ini mengenai kaum milenial nih. Ada bertanya, seberapa urgent buku ini untuk dibaca oleh kaum milenial? Mengingat masih banyak kaum milenial yang abai tentang kematian. Justru buku ini ditulis untuk kaum milenial. Buku ini ditulis untuk kaum milenial. Karena orang tua tidak perlu diingatkan tentang mati. Orang tua tak ingin. Karena memang sudah saatnya. Adapun anak muda yang lalai, yang lupa, yang anggap nanti mati masih lama. Pagi tadi saya takziah. Tadi pagi, habis sholat subuh, saya takziah di depan rumah sahabat saya, sahabat UAS. Saya tanya, Pak, anaknya umur berapa? 7 bulan. Anak umur 7 bulan meninggal. Jadi malaikat maut tidak melihat akte kelahiran. Oleh sebab itu yang sehat jangan bangga, yang sombong, yang sakit jangan putus asa. Pasien jangan putus asa, dokter jangan sombong. Berapa banyak pasien yang diponis mati sama dokter, nggak mati-mati. Malah dokternya mati duluan. Oleh sebab itu maka mati ini adalah, kalau perlu pagi ingat mati, siang ingat mati, sore ingat mati, mau tidur ingat mati. Makanya kata Nabi, Sallu salatal muwaddi', salatlah engkau seakan-akan itu salat terakhirmu. Salat zuhur tadi, itulah salat terakhir saya dan setelah zuhur saya akan mati. Maka salat kita akan khusyuk sekali. Salat asar nanti, ini salat terakhir saya, setelah asar ini saya akan mati. Dengan mengingat mati, kita semakin semangat. Entrepreneur, setelah ingat mati, makin semangat buka usaha baru. Karena masa tidak panjang, terus bisnis. Tujuannya untuk apa? Bangun masjid, bantu wakaf Salman, untuk membuat rumah sakit, untuk macam-macam. Bayangkan, kamu sanggup beli apa? Itu 1 kamar rumah sakit dari saya. Bagus sekali. Kamu, saya jarum suntiknya aja Pak Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban lebih dari kemampuan kita. Oleh sebab itu maka buku ini didedikasikan untuk siapapun yang tidak ingat mati, supaya dia ingat mati, termasuk kalangan milenial. Wallahu a'lam. Baik, terjawab itu ya. Pertanyaan ketiga Ustadz, apa yang menyebabkan ada beberapa jasad orang meninggal masih utuh walau sudah lama meninggal, dan ada juga yang sudah sangat rusak walau baru beberapa jam dikuburkan? Kata sebagian pakar bumi dan kata dokter, pada beberapa jenazah yang ditemukan utuh katanya terjadi pengapuran. Berubah kulit itu, daging itu menjadi kapur. Cacing tidak mau makan kapur. Yang mau makan kapur itu
Dinas Pendidikan Nasional. Cacing tak mau makan kapur. Karena itu bukan makanan dia. Itu alasan logisnya dari beberapa dokter yang saya baca, ditemukan beberapa jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Tapi dalam hadis Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian diam, pasif. Enggak, sahabat itu ada tanyanya, nanya. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustadz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam, ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung kecamatan jadi danau. Lalu kemudian Bapak Kades pengumuman makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan. Supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. Pindahkan. Hanya ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi, ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal. Dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Bagaimana cara membedakan bahwa ini diridhai Allah, ini tidak? Bedanya orang yang sesat, penyembah setan, dukun yang mati jasadnya utuh, itu biasanya bertambah. Kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Maka ketika digali, badannya mengecil, bertambah. Nah, ini salah satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh utuh. Bahkan ketika pada masa Umar Ibnul Khattab, itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat supaya menimbun lagi kembali, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan bukti ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Dua, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya tentang kisah yang paling mengerikan saat maut menjemput Ustaz. Dia nyari yang paling ngeri. Mati paling mengerikan dalam buku ini kisah 35. Itu adalah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hobinya paling nikmat dalam hidup dia membunuh. Sampai saat akhir hayatnya dia kena penyakit. Maaf. Diikat itu daging dengan benang. Diikat daging dengan benang, dimasukkan ke dalam lambung. Habis itu tarik lagi. Daging itu dipenuhi ulat.
Jadi lambungnya ini dimakan ulat ganas. Dia hidup sezaman dengan tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Kata dia kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh. Doakan aja supaya aku cepat mati. Sudah tak tahan lagi. Azab apa yang paling mengerikan? Kalau ada orang tabrakan, jatuh, patah, mati. Mengerikan. Tapi orangnya sudah meninggal. Ini badan hidup, tapi ulat cacing di dalam menggerogoti. Sampai daging yang ada pun bisa terikut. Habis daging itu dimakan dalam. Perlahan lambung itu dimakan oleh cacing-cacing ganas yang luar biasa. Sampai akhirnya dia berdoa. Apa kata doa dia? Tulis di ujung. Ya Allah, ampunkan dosaku. Walaupun orang berkata kau tak mungkin melakukan itu. Halaman 134. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah ampunkan aku. Meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin melakukan itu. Saking banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kematian-pengatian orang-orang yang sombong-sombong luar biasa itu Fir'aun. Yang menyelamatkan Isa saat dihanyutkan oleh ibunya atas izin Allah air. Tapi yang menenggelamkan Fir'aun juga air. Makhluk yang sama diciptakan Allah menyelamatkan bayi yang tak berdaya. Tapi makhluk yang sama diciptakan Allah membunuh makhluk yang paling berkuasa. Bayi yang tak bisa bergerak dimasukkan ke air, selamat. Orang paling berkuasa masuk ke air, mati. Mati yang paling tidak keren, mati Fir'aun. Si Anu kemarin matinya gimana? Sakau, keren kan? Mati sakau itu mati yang paling mahal. Berapa 1 gram sabu-sabu sekarang? Keren. Si Anu mati kenapa? Ngebut. Yang listrik, rata dengan tanah. Fir'aun matinya. Falamma adrakahul gharaqu. Ketika air laut itu masuk ke dalam tenggorokannya, mati. La haula wala quwata illa billah. Ternyata orang yang sombong perkasa, hebat membangun piramid, keajaiban dunia, matinya cuman keselak. Mati. Jelek sekali matimu Fir'aun. Nanti di akhirat, siapa yang ketemu dengan Fir'aun, mana tahu ada yang transit ke sana. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar artinya jangan sampai kami transit. Apalagi transitnya delay. Kumpulkan kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Namrus, saking kan angku dan sombongnya. Diajak berdebat, kalah pakai otak, lalu main otot. Orang kalau kalah pakai otak memang main otot. Kalah otak, main otot. Akhirnya bakar. Tapi apa kata Allah? Ya narukuni, wahai api, bardau wasalaman, sejuklah engkau, wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Keluar dari api kedinginan. Ini yang banyak dibaca oleh jamaah haji dan umrah ketika di Makkah. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni. Alhamdulillah Ustaz, berkat doa yang Ustaz ajarkan kemarin ketika bedah buku, selama haji dan umrah nggak terasa tuh panas. Hajinya, umrahnya bulan berapa? Bulan Januari. Ya musim dingin. Ternyata orang yang membakar Nabi Ibrahim itu matinya hanya nyamuk. Datang nyamuk. Tuh, masuk ke telinga, mati. Jelek sekali. Gak ada yang keren orang-orang hebat itu matinya. Ada yang mati kena air, ada yang mati kena nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir itu bertanya, untuk apa Allah buat nyamuk ini? Tapi Allah mau menunjukkan nyamuk adalah salah satu dari tentara-tentara Allah yang akan mematikan musuh-musuh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tidur, hidupkanlah obat nyamuk. Mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuman mohon maaf nih kepada para penanya karena waktu sangat sempit, jadi kita rangkum saja. Bagaimana pandangan Ustaz tentang mati husnul khotimah dan su'ul khotimah? Terima kasih. Cerita tentang su'ul khotimah hanya mengingatkan orang yang banyak dosa jangan putus asa, karena perjalanan belum berakhir, garis finish belum sampai. Hai para pelaku dosa, pezina, perampok, koruptor, makan haram, jangan bunuh diri, karena ampunan Allah masih terbuka. Finish belum sampai, boleh jadi di ujung-ujungnya kamu dapat husnul khatimah. Cerita husnul khatimah, su'ul khatimah juga mengingatkan orang-orang yang selama ini sholatnya rajin, puasanya banyak, ke Makkah haji dan umrah, membantu anak yatim, jangan angkuh, jangan sombong, karena perjalanan juga belum berakhir. Na'udzubillah, karena angkuh, sombong, lupa, lalai dan mati su'ul khatimah. Cerita tentang su'ul dan husnul khatimah juga mengingatkan kita bagaimana supaya kita saling mendoakan saudara kita, karena orang beriman tidak egois. Orang beriman itu ngajak-ngajak. Orang masuk neraka aja ngajak. Masa kita mau masuk surga sendirian? Bro, ayo kita ngaji. Ngapain nanti ngajak-ngajak? Surga sepi tanpamu, brother. Oleh sebab itu maka kita ini diceritakan bagaimana orang mati sampai sakaratul mautnya, atap di rumahnya dibuka, bagaimana dipukul pakai daun kelor nggak mati-mati, akhirnya pakai batang kelor baru mati. Itu semua kan menunjukkan betapa mati itu pun rupanya bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakitnya meregang nyawa. Kemarin kita semua kan disuruh menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Menyaksikan hewan kurban itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Kalau kambing itu mati, itulah sakit yang terakhir. Dipotong kambing, habis. Kita belum tentu itu sakit yang terakhir. Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Istirahat. Emang upacara. Oleh sebab itu maka melihat kematian binatang ditabrak mobil, melihat orang sakaratul maut, wa kafa bil mauti wa'izah, maka kita selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Ketakutan, kecemasan kita itu pada tempatnya. Sekarang orang banyak cemas tidak pada tempatnya. Saya terlampau cemas nih Pak Ustaz, takut ini Pak Ustaz. Takut apa? Nanti pensiun makan apa? Ilaha illallah. Orang korupsi karena takut tidak makan. Orang korupsi karena takut anaknya tidak punya rumah, karena tidak, akhirnya hantam kromo, haram-haram. Yang perlu kita khawatirkan, selamatkah aku dari azab kubur? Selamatkah aku dari pertanyaan mungkar nakir? Selamatkah saya dari su'ul khatimah? Selamatkah? Buatlah ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Hadirilah taklim, pengajian, bedah buku, lokakarya, seminar, yang kira-kira setelah itu kita mentakut dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun hanya heboh dengan sesuatu yang melalaikan, maka hanya akan membuat kita semakin jauh, dan pada akhirnya orang yang percaya atau tidak percaya tetap juga akan mati. Suka atau tidak suka, tetap juga akan berakhir mati. Siap atau tidak siap, berakhir mati. Tidak bisa orang mengatakan, saya belum siap ini. Malaikat nggak nunggu kita. Emang malaikat nanya, udah siap belum? Wallahu a'lam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi.
Begitulah Nabi yang dimuliakan Allah, sampai cacing tanah pun tidak akan memakan kulit tubuhnya. Tapi kita manusia yang biasa, maka begitu kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk. Setiap jengkal rumah kita, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang menggambarnya. Hari ini anak istri menunjuk, itu kamar ayah, itu kamar datuk. Tapi sampai masanya, satu jengkal pun rumah itu tidak lagi menjadi tempat kita, karena tak ada yang mau menerima daging yang busuk. Sampai akhirnya kita dihantar. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengantar itu ada 3. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, anak, cucu, istri, suami, sahabat, menantu, andai tolan, kawan sekantor, semuanya ikut mengantar, ramai mereka. Yarji'u thnani, tapi yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak yang disayang semata wayang, istri buah hati, bulayan jiwa. Sampai masanya kita sendiri juga. Walaqad ji'tumuna furada, dulu kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka kalau punya harta, pakailah harta yang bisa menemani sampai mati. Shadaqatun jariyah, anak yatim yang diusap kepalanya, sekolah yang dibantu 1-2 sak semen, tanah yang dibebaskan 1-2-3 meter, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bersahabatlah dengan sahabat yang bisa menolong, membela di hadapan Allah. Punya anaklah yang dapat berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lain daripada itu hanya tinggal kenangan, nama tersebut di ujung lidah, bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang akan tetap mengalir. Jagalah yang 3 ini. Ilmun yuntafa'u bih, pelajari ilmu-ilmu yang kira-kira menyelamatkan kita dari azab Allah. Ada harta yang banyak, zakat, wakaf, infak, sadaqah, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Hari ini kita duduk tenang, sejuk, walaupun matahari terik, karena kita bernaung di atap masjid yang kokoh. Keluar dari masjid ini akan bernaung di bawah pohon yang rindang. Keluar dari kendaraan akan bernaung di rumah yang besar. Tapi sampai masanya, watakunul jibal kal ihnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wataran nasa sukara, kau tengok pandang manusia itu macam mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam mabuk, sempoyongan, berjalan seperti akan jatuh, bukan karena mereka mabuk, tapi karena memang kerak bumi sedang bergerak dahsyat, bergerak kuat, luar biasa. Karena tiang pancangnya gunung bukit tercabut. Dzul Autad memiliki tiang pancang yang kokoh, tapi saat itu tak lagi ada bermakna. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Wa amaluhu, amal, yang hari ini lupa beramal. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'atiz dzikra, karena ingat mengingatkan. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan. Kalau aku bersahabat dengan engkau, solatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina. Kalau aku bersahabat dengan engkau, terus berjamaah ke masjid. Kalau aku bersahabat dengan engkau, aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Alladzina yadhkuruna Allah
orang-orang yang mengingat Allah qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut itulah yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Wattaqu, takutlah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah.